Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk kita sejenak berkumpul membahas ilmu yang pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan lanjutkan dari kajian pembahasan syarah Al-Arba'in An-Nawawi sampai di hadis yang ke-39, Al-Haditsu Tasi' wa Tsalatsun. Al-Haditsu Tasi' wa Tsalatsun, hadis yang ke-39. Penulis Imam Nawawi membawakan hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mengampuni umatku dikarenakan kesalahan, lupa, dan terpaksa atasnya. Hadis hasan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan selain kedua. Wal haditsu sahihun unzur Mishkat al-Masabih al-Albani. Dan hadis ini sahih, bisa dilihat di kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Albani dan kitab Al-Irwa. Beliau sampaikan tentang sanad hadis ini. Kedudukan hadis. Imam Nawawi mengatakan hadis ini mencakup atas berbagai macam
faidah-faidah dan perkara-perkara yang sangat penting, yang mana jika dikumpulkan faidah-faidah tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut dari hadis ini, maka tidak cukup untuk dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan tentang kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini sangat luas manfaatnya, karena ada 3 perkara yang hal ini bisa berlaku pada bab fikih dan sangat layak untuk disebut sebagai setengah daripada syariat, karena perbuatan manusia mencakup dari perbuatan atau perkataan yang bisa dilakukan atas dasar kesadaran dan pilihan dan kesengajaan, atau sebaliknya seseorang itu bisa berkata atau berbuat atas dasar tidak diniatkan, tidak ada pilihan, tidak disengaja, yang hal ini dihimpun dalam hadis bahwa Allah itu mengampuni umatku yang berbuat salah, yang lupa dan dipaksa. Alhasil, maka intinya bahwa hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-hadis yang layak untuk kita pelajari dan kita ambil dan kita bahas pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian poin yang kedua, at-tajawuz 'anil khata'i, ya, bahwa dimaafkan seseorang dari perbuatan kesalahannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku yang berbuat al-khata', berbuat kesalahan. Kesalahan definisinya adalah lawan dari kesengajaan. Jadi kesalahan adalah lawan dari kesengajaan, artinya tidak sengaja. Ya, jadi berbuat salah itu adalah berbuat kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya, ketika seseorang ya membunuh manusia yang lain karena tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Ada pembunuhan yang sengaja atau seperti sengaja atau tidak sengaja atau khata'. Ya. Jadi pembunuhan itu berencana atau kesalahan. Ya. Pembunuhan atas manusia yang lain didasarkan atas kesalahan, mungkin karena dia ingin berburu ya hewan, dia tembak atau dia panah atau dia tombak, ya, ternyata hewan itu lari misalnya, lalu di belakang hewan itu ada manusia. Yang maksudnya adalah membunuh hewan, tapi ternyata mengenai orang. Nah, orang itu ya. Jadi ini adalah kesalahan, di mana hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, la junaha alaikum
fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak mengapa atas kalian terhadap apa yang salah dari perbuatan kalian, akan tetapi ya, hal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sengaja dilakukan oleh hati-hati kalian. Surat Al-Ahzab ayat 5. Dan kesalahan juga ada di dalam, atau ditegaskan juga di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 286. Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau berbuat kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala menjadi penegas dari hadis Nabi yang tadi kita bacakan, bahwa Allah mengampuni, memaafkan bagi umatku yang melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dilakukan atas dasar kesalahan. Maksudnya tidak sengaja. Jadi Allah mengampuni. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari tentang ijtihad seorang hakim, keputusan seorang hakim yang bisa benar juga bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Di mana Nabi mengatakan, jika seorang hakim, idza hakamal hakim, jika seorang hakim memutuskan sesuatu, tsumma ijtahada fa asaba falahu ajr, kemudian dia memutuskan dengan keputusan yang benar, dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza ijtahada, jika seorang hakim berijtihad, memutuskan satu keputusan, wa akhta'a, lalu dia salah dalam memutuskan, falahu ajrun, maka baginya mendapat 1 pahala. Mendapatkan 1 pahala. Karena dia sudah berusaha untuk memutuskan dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Tapi yang namanya manusia hanya menangkap, menerima keterangan-keterangan dari para saksi, keterangan-keterangan dari yang lainnya, sehingga seorang hakim lalu menimbangnya dengan Al-Quran dan hadis, lalu dia putuskan. Bisa benar, alhamdulillah dapat 2 pahala. Kalau salah, dia mendapatkan 1 pahala. Tapi hakim yang jujur, tapi hakim yang insaf, yang adil, bukan hakim yang bisa dibeli, bukan hakim yang bisa disogok. Bagi hakim yang disogok, maka baginya neraka dalam memutuskan sesuatu yang harusnya dimenangkan tapi dikalahkan, atau dia memutuskan seharusnya dia salah dibenarkan, maka hal ini tidak berlaku hadis tadi. Jika dia salah dapat 1 pahala, tidak berlaku, karena dia jelas-jelas mengetahui mana yang harus diputuskan di atas hak dan mana yang diputuskan untuk dia disalahkan. Fahadil nusus, maka nas-nas seperti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesalahan, mengangkat dosa
mengampuni dan menghapuskan dosa seseorang yang melakukan kesalahan. Dan ini termasuk kemurahan, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Rahmat Allah sangatlah luas. Ya. Raf'ul haraj wal ithmi 'anil mukhti la ya'ni 'adamu tartibi ahkami khata'ihi. Poin yang pertama tadi sudah sampaikan, pengertian. Kemudian yang kedua dari ini masih poin yang kedua ya. Ini anak daripada poin yang kedua. Ya, tentang kesalahan seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi di akhirat nanti dia tidak dibalas atau tidak disiksa karena kesalahannya. Tetapi ketika Allah mengampuni, ketika Allah menghapus dosanya, tidak berarti atau tidak lantas dia itu lepas tanggung jawab dari kesalahannya. La ya'ni 'adamu tartibi ahkami khata'ihi famaka. Contohnya tadi, dia membunuh ya seorang manusia karena kesalahan tidak sengaja. Ya. Maka Allah mengampuni. Tetapi dia tetap melaksanakan hukumannya, sanksinya di dunia. Dia harus selesaikan urusan di dunia bersama ya korban atau keluarga korban tadi. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 92, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'. Wa man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatin musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu. Dan tidaklah seorang mukmin itu halal membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dia melakukannya atas dasar khotoan, atas dasar kesalahan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang lain, ya, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak mukminah, seorang budak ya mukminah, dan membayar diyat kepada keluarga si korban. Ini diantara konsekuensi seseorang melakukan kesalahan. Dia harus membayar jaminannya, membayar kerugiannya. Tapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Di akhirat insyaallah diampuni, tidak dibalas. Tetapi di dunia dia harus selesaikan ya masalahnya. Dia harus ya menyelesaikan hal itu. Kenapa? Tadi cek dulu. Hah? Oh bisa. Masih kedengaran tuh? Gimana, jelas ya? Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Walakin min haitsu itsbatu hukmin 'ala al-mukhti'i aw 'adamihi yajibu an-nazar fil mas'alah wal ittila' 'ala adillatiha wa fahmi ulama fiha. Tsumma ba'da dzalika yasdurul hukmu li'anna hunaka hukmun la tatarattabu 'ala al-mukhti' fiha ahkam. Mislu man syariba khamran dhanan annaha syarabun ghairu muskil. Fa hadza la had 'alaihi wa la ta'zir ila ghairiha min al-masail katsira allati 'ala hadza al-munawi. Tetapi jika ada kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya tidak atas dasar kesengajaan,
maka semuanya hendaknya dikembalikan kepada para ulama. Kita harus tanya kepada para ulama bagaimana hal itu atau keputusannya. Misal seseorang yang minum, ya, minum, dia nggak tahu bahwa yang diminumnya itu adalah minuman keras misalnya. Sama-sama bening, sama-sama ya kelihatannya air mineral, ternyata itu adalah minuman keras. Jadi orang yang minum minuman keras, yang dia menyangka itu adalah minuman bukan minuman yang memabukkan, maka tidak dihukum cambuk, ya, dan dihukum, ya, karena dia ya tidak sengaja. Dan yang lainnya, contoh kasus yang lain, contoh. Misal dalam ibadah, kalau tadi dalam kasus pembunuhan atau minum khamr. Dalam ibadah misalnya, ada dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, yaitu hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sholat, dia mendengar ada yang bersin, ya, yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Muawiyah ini mendoakan, Yarhamukallah. Ini sedang sholat, ya. Lalu manusia yang lain, sahabat yang lain melihat Muawiyah bin Al-Hakam, ya, memberikan isyarat bahwa jangan bicara dalam sholat, ya, yang tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan sholat itu sendiri, ya. Lalu orang itu mengatakan, celaka kamu wahai Muawiyah. Artinya yang lain juga menegurnya dengan bicara juga sama, ya. Muawiyah mengatakan yarhamukallah, yang lainnya menegur, ya, Muawiyah dengan bicara. Setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan pengarahan selesai sholat, ya, selesai sholat. Nabi tidak membentak, Nabi tidak memukul, Nabi tidak mencela sahabat yang melakukan kesalahan tadi, berbicara dalam sholat. Lalu Nabi mengatakan, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, bahwa sholat ini tidak layak atau tidak selayaknya di dalamnya diiringi dengan pembicaraan manusia. Sesungguhnya sholat itu letaknya kita ini mengucapkan takbir, tasbih, membaca Quran. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Jadi orang sholat tidak boleh atau haram baginya, ya, berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat, atau bergerak yang tidak ada kaitannya dengan sholat dan tidak dibutuhkan. Maka hal ini bisa membatalkan sholat, ya. Tapi dalam hal ini Muawiyah dan sahabat yang lainnya berbicara dalam sholat itu tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholat tadi. Artinya diampuni dan dianggap sah karena kejahilannya, karena kesalahannya atas dasar kejahilan, nggak tahu, maka kejahilannya di sini diampuni, ya, dimaafkan. Ini contoh kesalahan dalam ibadah sholat, ya. Contoh yang lain dalam sholat, misalnya ada orang sholat, ya, di rumah, entah itu sholat sunnah atau yang lain, atau sholat, ada tamu, assalamualaikum, atau paket, nggak perlu salam, ya,
paket misalnya. Ya spontanitas dia mengatakan waalaikumsalam. Oh iya sebentar. Itu dia masih sholat. Ya, atau silahkan. Dia melakukan itu lupa kalau dirinya sedang sholat atau spontanitas, ya, atau spontanitas. Maka hal ini ya tidak mengapa. Lanjutkan dia sholat. Ya, lanjutkan dia sholat. Tidak membatalkan karena tidak sengaja. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain itu tentang pemaksaan. Kita belum sampai di pemaksaan. Ini tentang apa namanya? Lupa, masih kesalahan ya. Sekarang lupa. Lupanya tadi sudah saya berikan contoh. Yang poin ketiga, at-tajawuz 'anin nas. Poin ketiga, dimaafkan seseorang karena dia lupa. Nisyan, lupa itu definisinya didduz dzikri wal hifz. Lawan dari menghafal atau mengingat. Lawan dari menghafal atau mengingat. Jadi orang lupa itu tidak hafal dan tidak ingat. Wa huwa yakuna dzakira syai' fayansahu 'indal fi'li. Pada awalnya dia mengingat tapi saat dia melakukannya dia lupa. Maka orang seperti ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya atau dimaafkan. Ya, berdasarkan surat Al-Baqarah tadi 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Maka diangkat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama konsekuensinya jika memang hal itu mesti dibayar, ya, dibayar atau diqadha atau diulang, maka hal itu wajib untuk diulang. Ya, ada beberapa hukum yang wajib baginya untuk mengulangnya. Ada hukum yang lupa itu tidak wajib untuk atau baginya mengulangnya. Dilihat nanti masing-masing hukum itu berbeda, ya, berbeda. Contoh, orang yang lupa atau yang tertidur dari sholat, ya, maka dia dimaafkan karena dia ketiduran, kelewat waktu sholat maghrib karena ketiduran, sholat maghrib di waktu isya, ya, atau dia ketiduran di sholat asar, ya, sampai masuk waktu maghrib, dia sholat asarnya di waktu maghrib. Hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya, tetapi dia dimaafkan untuk mengqadha sholat apa yang ditinggalkan karena ketiduran atau dia lupa, ya, berdasarkan hadis man nasya sholatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa untuk melakukan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia sudah ingat. Tidak ada kafarah dalam hal ini kecuali sholat, yaitu mengqadha sholatnya, ya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikan, tegakkan sholat untuk mengingatku, untuk mengingat. Jadi lupa dalam hal ini tidak membebaskan atau menggugurkan kewajiban dia untuk sholat. Sholatnya tetap harus dilakukan walaupun tidak pada waktunya. Artinya dia mengqadha, sholat. Adapun yang tidak harus diulang, ya, atau tidak diqadha, contoh yang lain. Seseorang yang lupa dalam puasa, dia puasa Ramadan awal-awal nih biasanya, ya, lupa kalau dia sedang puasa di bulan Ramadan, lalu dia makan atau minum, ya, makan atau minum, maka selagi dia lupa, hal itu dimaafkan. Tapi ketika dia ingat bahwa dia sedang makan atau puasa, maka hentikan makan dan minum.
lanjutkan puasa, tidak perlu mengkodoknya. Ini contoh ya, seseorang yang lupa tapi tidak harus mengkodok membayar. Itu puasa. Berdasarkan hadis Nabi, man akala aw syariba nasiyan fala yuftir fa inna ma huwa rizqun razaqallah. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka jangan dia membatalkan puasanya, lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dengan memberikan makan dan minum untuknya. Ya. Udah habis. 15 menit lagi. Oh, masih lama. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini contoh ibadah yang tidak perlu diqodok atau dibayar, yang tidak perlu diqodok atau dibayar. Ya. Baik. Atau ini yang keberapa? Ketiga ya. Langsung keempat. At-tajawuz adil mukroh. Dimaafkan bagi seseorang yang dipaksa. Bagi orang yang dipaksa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Karena dipaksa. Dan dia tidak ada pilihan. Sangat terpaksa. Kalau tidak maka terancam nyawanya misalnya. Terancam jiwanya. Ya, akan dibunuh dan yang lainnya. Maka boleh baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu atas dasar apa? Keterpaksaan. Maka Allah memaafkan hal itu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 106. Ya, dalam kisah sahabat Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh Abu Jahal untuk melakukan atau mengatakan perkataan kufur. Ya, mengatakan perkataan kufur. Ya, tetapi itu hanya lisan saja, tidak sampai hati dari sahabat Ammar bin Yasir. Hal itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl 106, Allah mengatakan wa man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah iman, kecuali bagi mereka yang dipaksa untuk berbuat kekufuran, ya, dan hatinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini turun untuk siapa? Untuk sahabat Ammar bin Yasir, yaitu udzur bagi sahabat Ammar bin Yasir yang mengatakan perkataan kekufuran atas dasar dipaksa, atas dasar keterpaksaannya, yang mana dia disiksa bersama ayah dan ibu. Ayah dan ibunya meninggal, ya, karena disiksa bertiga. Ya, Ammar bin Yasir dilepaskan karena ya hal itu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ajma'a ahlul ilmi anna man ukriha 'alal kufri hatta khasya 'ala nafsihi al-qatlu innahu la itsma 'alaihi. Beliau Imam Al-Qurtubi menjelaskan para ulama ijma, konsensus atau sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengatakan kekufuran karena takut dibunuh tidak dosa. Ya. In kafara wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dengan syarat hatinya, keyakinannya ya tidak berubah. Artinya dia masih mukmin. La tabayyan minhu zawjatuhu wa la yakum alaihi bi hukmil kufur. Hadza qaul Malik wal Kufiyin wa Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh para ulama, Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Ibnu Abbas juga mengatakan wa huwa an yatakallam bilisanihi wa qalbuhu mutmainnun. Jadi dia mengatakan dengan lisannya perkataan kufur tetapi hatinya ya
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan innal mu'min idza kana qa'iman bainal kuffari falahu an yudarihim bil lisan wa idza kana khaifan ala nafsihi wa qalbu mutmainnun bil iman. Maka sesungguhnya orang beriman itu ya, ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, maka baginya untuk ya bermudaroh dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Jika memang dia terpaksa karena takut dibunuh, diancam, ya, dengan syarat hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan taqiyah, bisa juga taqiyah. Taqiyah la tahil illa ma'a khaufil qatli. Imam Al-Qurtubi menjelaskan taqiyah itu tidak dihalalkan, tidak boleh dilakukan kecuali kalau diancam untuk dibunuh atau dipotong anggota badannya atau dengan gangguan-gangguan yang lainnya, ancaman-ancaman yang lainnya. Tafsir Al-Qurtubi. Jadi taqiyah itu adalah ya memberikan informasi yang ya maksud dari yang berbicara tadi, memberikan informasi itu tidak sesuai dengan zahir lafadznya, tidak sesuai dengan zahir lafadznya. Ada dalam ya. Jadi ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW, ini contohnya dalam kasus ya Abu Bakar bertaqiyah ketika ditanya siapa ini, siapa temanmu ini, ya saat itu diberikan sayembara Abu Jahal, barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan diberikan masing-masing, hidup atau mati, akan diberikan masing-masing 100 onta kalau dia menemukan hidup atau mati saat beliau hijrah. Maka ditanya ini siapa ini? Ini adalah al-hadi ila thariq. Ini adalah ya penunjuk jalanku, penunjuk jalanku. Saya sedang ya safar, sedang bepergian, dan ini saya sewa ya al-hadi ila thariq untuk menunjuk jalan ya, supaya ya, apa namanya itu, navigator ya, navigator ya. Sekarang kan tidak perlu navigator, sudah pakai Gmap ya. Ya ini yang akan mengantar pun di tempat alamat. Al-hadi ila Allah. Itu namanya at-taqiyah. Kalau memang terpaksa silahkan, kalau enggak maka tidak boleh dilakukan. Al-mukrah alladzi la ikhtiyara lahu bil kulliyah wa la qudrah lahu 'ala al-imtina. Baik, kita jelaskan, kita rinci. Orang yang terpaksa itu adalah orang yang tidak ada pilihan secara keseluruhan dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk yang membalasnya atau melawannya. Ini namanya al-mukrah yang ya disepakati untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mithlu man umila qurhan wa idkhal fi makan hal alla yadkhuluhu ya. Ya misalnya contohnya ya tadi misalnya diancam untuk melakukan perbuatan syirik, diancam untuk menipu dan yang lainnya ya, dengan ancaman. Kalau memang dalam kondisi ini tidak dikatakan berdosa, diangkat, diampuni, dimaafkan. Adapun orang yang dipaksa tapi masih ada pilihan, al-mukrah alladzi mukhtar min wajhin wa ghair mukhtar min wajhin akhar. Adapun orang yang dipaksa tapi masih ada pilihan satu sisi dan tidak ada pilihan sisi yang lain. Contohnya, mithlu man ukriha bidarbin aw ghairihi hatta fa'al. Dia dipaksa untuk memukul saudaranya, ya, sampai dia bisa melakukannya. Hadzal fi'l yata'allaq bihi taklif. Ya. Kalau dia bisa menolaknya dan mempunyai kemampuan untuk menolaknya, maka hal ini ya tidak boleh dilakukan. Maka hal ini tidak boleh dilakukan. Contohnya, seseorang diperintahkan untuk membunuh si fulan, maka ya hal ini tidak boleh dilakukan. Maka hal ini tidak dilakukan. Fala yahillahu an yaqtulahu, maka tidak halal baginya untuk melakukannya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan,
Para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang yang lain, maka tidak boleh dia lakukan. Kenapa? Karena ya, dia mempunyai pilihan untuk tidak melakukannya. Konsekuensinya apa? Kalau memang yang memerintahkan itu atasannya, maka konsekuensinya dia bisa dibunuh oleh atasannya misalnya. Maka dia bersabar, wa yasbir 'alal bala alladzi nazala bi. Maka dia bersabar dengan resiko yang jika dia tidak lakukan dari membunuh yang lainnya. Resiko yang paling tinggi adalah dia dibunuh. Maka dia bersabar. Bersabar. Ya. Karena dia dibunuh atas dasar apa? Dizalimi. Wala yahil lahu an yafti nafsahu bi ghairi. Enggak boleh, tidak halal, kata Imam Al-Qurtubi, dia ya menebus dirinya dengan membunuh orang lain. Menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain, tidak halal. Dan dia meminta kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Di saat itu dia hanya mempunyai Allah. Dia pilihannya apa? Membunuh atau tidak, atau dibunuh. Membunuh atau dibunuh. Maka pilihannya yang mana? Imam Al-Qurtubi menjelaskan dia memilih yang dibunuh. Ya, kalau kondisinya seperti itu. Tidak halal. Ya, tidak halal. Ini diantara ya penjelasan para ulama ya dalam hal ini. Adapun al-ikrah fil aqwal itu dalam perbuatan. Adapun dipaksa dalam berbicara, jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwasanya boleh seseorang itu atau berbicara, jika dipaksa berbicara, misalnya berbicara kekufuran, maka boleh dia mengatakan hal itu. Sepakat para ulama dipaksa untuk berbicara dengan pembicaraan yang ya kufur misalnya, maka itu tidak mengapa selagi hatinya baik. Wala haraj la itsma alaih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk ya berlafaz mengatakan dengan kalimat yang kufur. Dan itu adalah merupakan lafaz yang paling besar dosanya. Ya, a'dzam dzambina. Adapun dipaksa untuk berbuat sesuatu harus dirinci tadi. Ya, harus dirinci. Jika ada pilihan untuk tidak melakukannya, maka tidak dilakukan, dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 5 menit? Oh, 3 menit. Baik, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan? Sebelum saya buka, ya silakan. Ya. Nah, waktu maghrib sama isya kan pendek. Ya. Kalau kita hitung maghribnya yang pendek, isanya panjang. Isya pendek. Kalau biasanya kalau regulernya kita hitung nyanda lah, nyampe. Ya. Sudah Allah ada gangguan kereta sampai tujuan itu tidak ada isya. Ya, sudah isya ya. Kan kita secara sengaja nggak salat maghrib karena memang nggak ada pilihan gitu. Iya. Sampai tujuan apakah apa namanya? Nah, tadi kan foto 3 jam 4 lah istilahnya. Iya. Ataukah akhirnya kita karena kita secara sadar dan secara sengaja nggak maghrib karena apa namanya? Karena kita naik kereta itu pas nyampe tujuan ternyata udah isya, apakah tetap sah sholat maghribnya juga? Iya. Iya, nggak masalah. Kalau maghrib sama isya itu sebenarnya masih bisa dijamak karena waktunya nyambung, masih bisa dijamak. Ya, nanti antum sampai mana? Ya, di stasiun berikutnya, walaupun sudah masuk waktu isya, berarti nanti sholatnya dijamak. Ya, sholat maghrib 3 rakaat, maghrib dulu, baru sholat isya 4 rakaat.
maghrib dan isya. Kalau kita ketemu jamaah kan Ketemu jamaah, ketemunya jamaahnya sholat isya kan? Sholat isya. Maka usahakan sholat maghrib dulu, antum sholat dulu, ya bisa sholat dulu, ya bisa niat qadha atau jamaah, qadha juga bisa, nggak masalah. Segera. Kalau misalnya ada waktu 2 menit misalnya, nggak apa-apa, langsung ambil wudhu, sholat maghrib, dapatnya 1 rakaat itu sudah mendapatkan maghrib. Ya 1 rakaatnya sholat maghrib, ya masih di waktu maghrib. 2 rakaatnya itu sudah azan isya, lanjutkan nggak apa-apa. Setelah itu nunggu sholat isya bersama imam, seperti urutannya. Jadi nggak boleh di sholat isya dulu, sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Kecuali memang terpaksa, sudah qomat, kecuali memang terpaksa. Ya, ada ulama yang tetap ya tidak membolehkan, harus sholat maghrib dulu. Tapi kan nanti masalahnya antum 3 rakaat, imamnya masih naik kan. Dalam hal ini ada ulama yang membolehkan antum sholat isya dulu karena memang bersama imam jamaah sholat isya, baru nanti sholat maghrib di qadha. Tapi diusahakan tertib, nggak boleh sholat isya dulu baru sholat maghrib, nggak boleh. Hukum asalnya seperti itu. Barakallah, nggak masalah, gampang masalah. Baik, masuk waktu isya. Ya, ini kita akhiri kajian kita dan kita simpulkan bahwa dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan ampunan bagi kita semuanya yang melakukan yang pertama kesalahan tidak atas dasar kesengajaan, yang kedua lupa, yang ketiga karena dipaksa, ya dipaksa. Maka hal ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya selanjutnya kita menjamin kalau memang hal itu ada kaitannya dengan manusia yang lainnya, ya kita menjamin. Mungkin kita merusakkan kendaraannya, merusakkan perabotannya, ya nggak sengaja, Allah maafkan, tetapi kita harus ganti, ya bahkan menghilangkan nyawa tadi kan, menghilangkan nyawa atas dasar tidak sengaja misalnya, harus bayar dia, ya harus bayar dendanya. Itu semuanya adalah hal-hal yang mesti dilakukan. Atau misalnya sholatnya tadi ya harus diqadha, sholatnya harus dijama, ya ataupun puasanya misalnya, ya atau dia harus bayar kafarah, ya semuanya itu harus dilakukan, ya kecuali perkara-perkara yang memang dijelaskan oleh syariat untuk tidak ya membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.